Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marina Ramadona, calon guru penggerak angkatan 10 Kota Jakarta Timur. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan kerja saya, yaitu perkenalkan. Nama saya Arsy. Beliau adalah guru kelas 6. Baiklah Bu Arsy, sebelum kita melakukan supervisi, kita akan melaksanakan pra-supervisi. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marina Ramadona, calon guru penggerak angkatan 10 Kota Jakarta Timur. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan kerja saya, Bu Arsy. Beliau adalah guru kelas 6. Bu Arsy, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu Rina. Alhamdulillah ya Bu. Baik Bu Arsy, hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Bu ya. Sebelum saya mengamati proses pembelajaran yang akan Ibu Arsy lakukan di dalam kelas. Baik Bu Rina. Adapun tujuan diadakannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu Arsy lakukan. Dan mengapa saya melakukan percakapan observasi ini, yaitu sebagai persiapan awal sebelum Ibu Arsy melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga bisa memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid-murid Bu Arsy. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu Arsy, yakni yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Apakah tujuan pembelajaran yang Ibu Arsy ingin capai? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang ingin saya lakukan, saya mempunyai tujuan pembelajaran, yaitu penyajian gambar yang saya berikan. Siswa dapat menghubungkan antara sistem gerak dengan sistem saraf beserta kelainan tulangnya, dan tentunya dengan tepat. Selain itu, melalui kegiatan berdiskusi, siswa juga dapat menjelaskan alat gerak manusia yang utuh. Baik, jadi dengan mengamati gambar, mereka dapat menjelaskan sistem gerak dengan tepat. Itu merupakan tujuan pembelajaran yang Ibu Arsy capai ya Bu. Betul. Bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan? Untuk area pengembangan yang pertama, yaitu sistem pembelajaran yang saya lakukan adalah student center, Bu Rina. Kenapa demikian? Karena saya ingin pembelajaran di dalam kelas saya berpusat pada siswa. Dan untuk yang kedua, saya menggunakan dua aspek, yaitu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Dalam aspek pengembangan pengetahuan, yaitu saya mengharapkan siswa dapat menjelaskan hubungan antara sistem gerak dengan sistem saraf. Sedangkan pada aspek pengembangan keterampilan, saya mengharapkan siswa dapat menentukan bagian rangka serta fungsi otot dengan tepat. Oke. Baik. Bagus sekali Bu Arsy. Jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai yaitu yang pertama, sistem pembelajaran lebih ke student center. Kemudian area pengembangan lain yaitu aspek pengetahuan dan keterampilan pada siswa, di mana Ibu mengharapkan bahwa para siswa mampu untuk menjelaskan hubungan antara sistem gerak dan sistem saraf dengan tepat. Sekarang saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas, baik dari strategi ataupun model pembelajaran yang Ibu terapkan. Baik Bu Rina, untuk strategi saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa. Kemudian saya akan melakukan juga pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan juga keaktifan siswanya. Sedangkan untuk model pembelajarannya, saya menggunakan model pembelajaran problem based learning. Dan terakhir, metode yang akan saya gunakan adalah diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan.
Begitu. Jadi strategi pembelajaran yang akan Ibu terapkan yaitu yang pertama strategi diferensiasi. Betul. Yang diintegrasikan dengan menggunakan metode PBL Ya. dan menggunakan metode diskusi kelompok, tanggung jawab dan juga penugasan. Lalu bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas? Media yang akan saya gunakan yaitu media gambar, karena saya akan menyajikan gambar. Yang kedua tentunya ada lembar kerja peserta didik, lalu ada PowerPoint dan juga ada laptop. Wah, bagus sekali Bu Arsy. Baik Bu, kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Hari apa dan jam keberapa ya? Saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut di hari Selasa di kelas saya 6C pada jam pertama. Baik Bu, insya Allah hari Selasa saya akan kelas Ibu, saya akan supervisi kelas Ibu, saya akan melihat, mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Setelah itu kita akan melakukan percakapan terakhir, yakni percakapan pasca observasi setelah Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Baik Bu Rina. Sebelum kita akhiri, saya mau bertanya nih Bu, hal apa saja yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Dari percakapan kita, saya mendapatkan gambaran mengenai persiapan-persiapan ya Bu Rina, yang harus saya lakukan sebelum kegiatan pembelajaran seperti menyiapkan media ajar, metode, model, serta strategi pembelajaran apa yang akan saya terapkan agar saya lebih mudah untuk menyampaikan pembelajaran di kelas. Baik, saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kerjasama Ibu Arsy Ya. sudah bersedia untuk melakukan percakapan pra-observasi hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi di kelas Bu Arsy. Sama-sama Bu Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik. Gimana kabarnya, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Bu Arsy minta tolong bantuannya pada ketua kelas untuk menyiapkan teman-temannya. Silakan ketua kelas maju ke depan. Tidak. Berdiri. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi
dari pertemuan yang sebelumnya apa itu rangka, sendi, dan otot. Nah, pada kali ini kita akan belajar bagaimana tubuh kita bisa bergerak. Pada pertemuan sebelumnya kita belajar bahwa manusia terdiri dari rangka, kemudian apa lagi? Saraf, sendi, dan juga otot. Nah, pada hari ini kita akan belajar bagaimana rangka bergerak dibantu oleh sendi dan juga otot. Nah, perhatikan dulu di depan. Apa hubungannya sistem gerak dengan sistem saraf pada manusia? Kita sebagai manusia memiliki sistem gerak dan juga sekaligus memiliki saraf yang berfungsi untuk mengendalikan otot. Kita udah belajar kemarin otot ada berapa? Ada 3. Ada 3. Ada otot jantung. Nah, otot-otot tersebut dikendalikan oleh saraf dan memberikan rangsangan agar dapat mengkoordinasi aktivitas yang ada pada sistem organ tubuh kita. Aktivitas apa aja bisa dilakukan? Pertama, berjalan, melompat, berlari, bahkan mengangkat suatu benda. Kemudian kalian bisa perhatikan di sini ibu memiliki suatu gambar. Ini adalah tubuh gambar kalian di mana di dalamnya terdiri dari jaringan-jaringan syaraf. Ya. Nah, ini ada yang warna biru, kemudian di sini juga dilengkapi ada rangka. Kemarin fungsi rangka adalah untuk menopang tubuh kita agar bisa berdiri. Di depan ini Bu Hansi menampilkan suatu gambar di mana ini adalah gambar sistem saraf di tubuh kita. Nah, sistem saraf ini terdiri dari 3 bagian penting. Bagian penting yang pertama adalah otak ini akan mengirimkan instruksi kepada sumsum tulang belakang yang ada di punggung kalian. Kemudian akan meneruskan rangsangan terhadap jaringan-jaringan saraf yang ada di tubuh kita. Bisa melantarkan ke bagian mata, bagian jantung, paru-paru, lalu bisa juga ke bagian apa ini? Nah, kemudian apa itu sistem saraf? Sistem saraf sistem yang mengatur dan mengendalikan semua aktivitas tubuh yang tadi kalian sebutkan, bisa berjalan, melompat, berlari, ataupun mengambil suatu benda. Pertemuan kali ini ibu ingin membagi kalian dalam sebuah kelompok, ya. Dan ini kalian sudah tersusun dalam beberapa kelompok. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik kepada kalian dan silakan kalian mengerjakan bersama teman kalian dengan cara berdiskusi. Ini untuk kelompok 1, silakan dikerjakan, ditulis nama kelompoknya. Ini kelompok 2. Kelompok 3. 4 dan kelompok 5. Silakan kalian perhatikan terlebih dahulu soalnya ada sebuah gambar rangka di mana kalian harus menemukan nama bagian rangka tersebut dinamakan apa, ya. Dan apabila ada yang ingin tanyakan bisa langsung tanyakan ke Bu Arsi ke depan kelas dan silakan mulai dikerjakan. Ada tulang rahang bawah.
bagian penting. Yang pertama ada rangka, yang kedua ada sendi, yang ketiga ada otot. Kemudian sistem gerak kita yang tadi kita sebutkan ada rangka, otot, dan sendi digerakkan oleh siapa dia? Sistem saraf. Di mana sistem saraf? Ada 3 bagian penting lagi. Yang pertama ada otak sebagai pusat kendali tubuh kita. Yang kedua tulang belakang, dan ketiga jaringan saraf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Marina Ramadana, calon guru penggerak angkatan 10 Kota Jakarta Timur dari SDN Pelumpang 08. Kali ini saya ditemani oleh oleh pengajar praktik Bapak Guntur Buwono. Selamat sore Pak. Dan rekan kerja saya Ibu Asita. Beliau adalah guru kelas 6C. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi yang sebelumnya kami sudah melakukan 2 kegiatan, yaitu pra-observasi dan pasca observasi. Adapun tujuan dari pasca observasi ini untuk mengevaluasi dan merefleksikan jalannya pembelajaran di kelas. Kemudian diharapkan guru yang telah diobservasi bisa merencanakan tindak lanjut dari proses pra-observasi dan observasi yang telah dilakukan. Baik, langsung saja kita mempraktekkan kegiatan percakapan pasca observasi. Assalamualaikum Pak Guntur dan Bu Arsi. Waalaikumsalam Bu Rina. Apa kabarnya Bu Arsi? Kabar baik, alhamdulillah. Bu Rina, bagaimana dengan Bu Rina? Alhamdulillah baik Bu Arsi. Nah, setelah kita melakukan proses observasi dan observasi yang kita lakukan, hari ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang telah Ibu Arsi lakukan di kelas, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Ibu Arsi lakukan. Baik, Bu Rina. Oke, untuk yang pertanyaan pertama, bagaimana nih perasaan Ibu Arsi terkait dengan proses pembelajaran yang telah berlangsung di kelas kemarin yang telah saya observasi? Perasaan saya, karena ini baru yang pertama kalinya buat saya pasti ada perasaan tegang, karena ini menjadi pertama saya juga diobservasi dengan anak sejawat. Tapi sejauh ini pembelajaran yang berlangsung juga. Alhamdulillah berjalan dengan lancar ya Bu. Walaupun merasa tadi kata Bu Arsi itu sedikit tegang ya, tapi prosesnya bisa berjalan dengan lancar seperti itu Bu Arsi. Bisa diceritakan kembali Bu, area pengembangan apa yang Ibu lakukan di kelas? Saya pikir untuk tahapan saya yang pertama membuat perangkat pembelajaran dulu Bu Rina. Kemudian untuk area pengembangan yang pertama yaitu sistem pembelajaran yang saya gunakan, yang saya terapkan di kelas. Saya menggunakan student center dibanding teacher center. Kemudian untuk yang kedua saya menggunakan 2 aspek, yaitu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Untuk area pengembangan aspek pengetahuan, saya mengharapkan siswa saya untuk mampu menjelaskan hubungan antara sistem gerak dengan sistem saraf. Dan untuk area pengembangan keterampilan, saya mengharapkan
siswa mampu untuk menentukan bagian-bagian rangka serta fungsi otot dengan baik. Oh iya, jadi secara tahapannya Ibu membuat perangkat pembelajaran, kemudian untuk area pengembangannya itu ada dua ya Bu, Betul. aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Baik Bu, tadi kan kita berbicara tentang area pengembangan nih, yang kata Ibu lebih ke arah student center. Kemudian ada aspek lain nih ya, yaitu yang pertama aspek pengetahuan dan aspek keterampilan ya Bu. Betul. Kira-kira menurut Ibu Arsi sudah sejauh mana nih area pengembangan itu Ibu lakukan? Apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau belum? Alhamdulillah menurut saya rangkaian-rangkaian tersebut sudah berjalan dengan baik Bu Rina. Namun menurut saya masih terdapat beberapa kekurangan yang saya alami dan yang saya temukan ketika saya melaksanakan proses pembelajaran tersebut. Jadi Bu Arsi masih menemukan adanya kekurangan dalam proses pelaksanaan belajar. Nah, menurut Ibu Arsi, yang tadi Ibu Arsi jelaskan bahwa itu pembelajaran berjalan dengan baik, tetapi masih ada kekurangan. Menurut Ibu, apa saja kekurangannya? Atau mungkin itu ada kendala yang Ibu hadapi ketika menjalani proses pembelajaran di dalam kelas? Menurut saya, karena saya menggunakan sistem pembelajaran student center, pastinya saya mengharapkan siswa saya aktif Bu. Namun dalam pelaksanaannya, kekurangan atau hambatan yang saya temui masih ada siswa yang pasif dalam pembelajaran. Pasif dalam arti siswa tersebut kurang terlibat dalam diskusi kelompok, kemudian kurang bisa berkolaborasi bersama teman-teman kelompoknya. Jadi siswa yang saya maksud ini masih belum aktif dalam proses diskusi yang berlangsung. Baik Bu. Nah, kebetulan kan kemarin saya kan observasi, saya mengisi jurnal untuk form observasi Ibu. Ada sedikit catatan yang saya note untuk Ibu gitu. Memang catatannya itu ada sedikit catatan dari pembelajaran Ibu yang sudah sama seperti Ibu gitu. Catatan saya yaitu banyak siswa yang kurang aktif, terusnya ada siswa yang diam saja dan yang mengandalkan salah satu muridnya, salah satu temannya seperti itu. Kemudian yang saya lihat itu Ibu Arsi itu kurang bisa mengembangkan siswa tersebut untuk aktif yang sesuai dengan program Ibu, kurang bisa terlihat seperti itu catatan saya. Kemudian yang kedua yaitu karena ini sistemnya Ibu berkelompok ya, ada kerja kelompok, mungkin tambahannya selain LPKD kelompok, mungkin untuk mengembangkan siswa yang pasif tersebut ada LKPD yang mandiri gitu. Jadi nanti dikasih evaluasi mandiri untuk siswa yang kurang aktif seperti itu ya Bu. Nah, baik Bu, jadi kekurangan dan hambatan yang tadi Ibu rasakan seperti siswa yang kurang aktif bisa diartikan mereka kita sama ya Bu, melihat siswa tersebut mengandalkan teman seperti itu ya Bu ya. Kira-kira kalau menurut Ibu Arsi nih, mengapa sih itu bisa terjadi sih Bu? Nah, terus kata Ibu tadi adanya nggak mau berkolaborasi. Kenapa sih mereka tuh nggak mau berkolaborasi, nggak mau terlibat dalam diskusi dan sebagainya? Menurut saya mungkin yang pertama karena siswa tersebut belum terbiasa ya Bu dengan kegiatan yang saya berikan, dalam arti berdiskusi bersama teman sekelompok, karena mereka terbiasa dengan tugas individu atau tugas mandiri tanpa membiasakan tugas berkelompok yang di dalamnya ada diskusi dan lain-lain. Jadi mereka pikir dengan berkelompok
mereka bisa saling mengandalkan satu sama lain. Oh, sudah dikerjakan oleh si ini, sudah dikerjakan oleh si itu, sehingga menurunkan tingkat keaktifan mereka, dan akhirnya karena mengandalkan temannya tadi, jadilah siswa tersebut masif, tidak mengambil dalam diskusi, dalam proses penugasan seperti itu. Tapi selain itu juga kalau dari saya pribadi mungkin saya kurang bisa melibatkan, saya harus lebih bisa melibatkan siswa lagi agar lebih aktif dalam berdiskusi. Baik Bu, nah menurut Ibu itu yang saya bisa sampaikan kepada Ibu, kesimpulannya ada 2 faktor yang menurut Ibu ini. Yang pertama, siswa tersebut bersikap pasif karena tidak terbiasa dengan kegiatan kelompok, sehingga ketika dikelompokkan itu mereka tergantung sama temen ya, gitu, ngandelin temen ya. Kemudian yang kedua, kurangnya menguasai kelas, Bu Arsi kurangnya menguasai kelas sehingga murid bersikap pasif. Nah, menurut Ibu kalau kurangnya menguasai kelas itu seperti apa sih Bu? Menguasai kelas agar tidak terulang lagi ya Bu Ina ya. Untuk kedepannya, karena saya juga menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, saya ingin menerapkan 3 aspek gaya belajar. Ada auditori, kemudian ada visual dan juga kinestetik. Saya mengharapkan juga kegiatan ini didampingi dengan strategi belajar yang tepat, atau strategi belajar yang menyenangkan, strategi belajar yang bisa memenuhi kebutuhan belajar siswa, sehingga dalam pembelajarannya pun bisa menyenangkan sekaligus melibatkan siswa secara aktif. Nah, itu kira-kira rencana tindak lanjut Ibu ke depan seperti itu ya Bu ya. Kemudian baik Bu, nah tadi kan Ibu telah merencanakan rencana tindak lanjut yang Ibu ke depan dalam proses pembelajaran yang akan datang. Ibu akan melakukan pembelajaran dengan gaya belajar diferensiasi sehingga mereka bisa menikmati dengan baik dan tidak bersikap pasif gitu. Jadi maksudnya aktif semua anaknya ya Bu ya. Mudah-mudahan rencana yang Ibu sampaikan realisasi dan bisa memberikan proses pembelajaran yang lebih baik ke depannya. Nah, kira-kira dari Ibu rencana tindakan diferensiasi itu, kapan Ibu akan melakukan perubahan tersebut, dan rencana yang Ibu tersebut kapan itu direalisasikan? Mungkin untuk waktu dan tempatnya masih saya pikirkan dulu, karena saya evaluasi dari kegiatan sebelumnya, ternyata banyak hal yang harus dipersiapkan. Insya Allah akan saya laksanakan lagi kurang lebih di bulan Oktober mungkin. Oke, baik Bu. Terima kasih atas tanggapan, atas jawaban-jawaban dari pertanyaan yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa secepatnya direalisasikan. Bagus juga Bu tentang pembelajaran diferensiasi itu agar diterapkan di kelas ya Bu. Nah, saya sangat setuju sekali. Kira-kira Bu Arsi dari percakapan kita hari ini apa yang Ibu Arsi dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya mendapatkan gambaran ya Bu, untuk bisa mengetahui bagaimana cara merefleksikan proses pembelajaran di kelas. Kemudian saya pun juga bisa belajar untuk melakukan evaluasi terhadap pembelajaran saya di kelas, baik kelebihan atau kekurangannya, dan setelah itu saya bisa merencanakan tindak lanjut untuk menciptakan perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi, sehingga proses murid untuk bisa mendapatkan pengetahuan dan keterampilan lebih maksimal lagi. Oke, alhamdulillah Bu Arsi sudah mendapatkan gambaran ya Bu. Nah, bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran di kelas Ibu sehingga pembelajarannya itu lebih bervariatif dan siswa-siswanya itu tidak
pasif lagi ya Bu. Oke Bu, saya tunggu nanti kabarnya ya Bu setelah melakukan percakapan pasca observasi ini. Siap, Bu Mungkin Rina. percakapan hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Bu Arsi. Nah, saya akan menunggu nih Bu rencana-rencana positif praktik baik Ibu. Semoga berjalan sesuai dengan harapan ya Bu. Ya, terima kasih juga kepada Bu Rina sudah mau meluangkan waktunya untuk saya, sudah mau melakukan supervisi kepada saya, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan dan apa yang Ibu berikan pada saya bisa bermanfaat untuk saya dan terjadi perubahan yang positif untuk kelas saya. Sama-sama ya Bu. Semoga kedepannya Bu Arsi lebih baik lagi dalam pembelajarannya di kelas. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.